Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Di sini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik bersama saya Aris Setiawan Kurnia SPD dari SMA Negeri 2 Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan saya Surnifa SPD dari UPTD SMP Negeri 2 Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan bersama saya Mardia SPD dari UPTDN SD 13 Teluk Panji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Nah, sebelum kita melakukan coaching kita hari ini, saya sebagai pemandu jalannya coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Terutama yang pertama yaitu tentang diskusi penilaian pada rubrik hari ini, kemudian coaching pada hari ini antara coach dengan coacher akan saya amati dan akan saya nilai Ibu. Ibu sebagai coach, apakah telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher, dan bagaimana tanggapan ataupun respon coach terhadap pertanyaan yang telah Ibu berikan. Dan jangan lupa dalam sesi proses coaching nantinya menerapkan alur tirta Ibu. Dan pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu yaitu potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Begini Bu, proses coaching nanti adalah bagaimana menjadi pendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua yaitu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari hasil coaching itu nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana seorang coach itu akan menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Dan untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa indikator yang akan Ibu capai pada coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya bisa mengenali permasalahan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi olehnya. Oke, baik Ibu. Demikian observasi kali ini. Kemudian silahkan Ibu lanjutkan sesi coaching bersama dengan coach Ibu hari ini. Dan saya akhiri ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik Bu Surnifa. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah, Ibu sehat juga. Ibu dengar, Bapak ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, begini Bu. Saya kalau memang Ibu ada waktu, saya ingin berbicara sejenak kepada Ibu. Ada yang mau ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana Ibu? Oh, insya Allah ada kira-kira 10-20 menit kita bisa berbicara karena siang ini Ibu mau ada kelas juga. Silakan Pak Ari. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan terkait tentang rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah saya. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya ini masih monoton dengan menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga murid-murid yang ada di sekolah ataupun di kelas tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya tersebut, sehingga menyebabkan mereka malas untuk belajar, motivasinya rendah, dikarenakan karena pembelajaran mereka yang kurang bervariatif. Jadi masih ya metode ceramah lagi. Jadi tidak ada inisiatif mereka untuk melakukan pembelajaran yang mengarah kepada
pembelajaran inovatif atau pembelajaran yang menarik perhatian para murid saya di sekolah. Begitu, Ibu. Oh, jadi permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu adalah mengenai teman-teman di sekolah, rekan-rekan Pak Ari yang mana pembelajarannya yang kurang bervariatif. Istilahnya kebanyakan yang digunakan adalah metode ceramah. Iya, Ya? iya Bu, benar Bu. Kalau boleh tahu apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap Ibu, dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan solusi ataupun alternatif yang nantinya saya jadikan sebagai solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Ibu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak harapkan? Saya ingin berharap perubahan yang saya dapatkan itu dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, yaitu mereka juga bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter ataupun sesuai dengan keinginan peserta didik. Jadi bukan hanya sekedar melakukan pembelajaran berbasis dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembelajaran bisa tuntas, begitu Ibu. Jadi kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter dan gaya belajar peserta didik, begitu Ibu. Baiklah Pak Ari, jika seandainya penggunaan metode kemudian media pembelajaran itu ada di level 10, kira-kira dengan perencanaan yang akan Bapak laksanakan ini, kira-kira rekan-rekan Bapak itu bisa sekarang ini berada pada posisi berapa? Sekarang kalau saya boleh menilai nih ya Bu ya, dari penilaian saya berdasarkan survei di lapangan masih berada pada level 5 Ibu. Dikarenakan kebanyakan ini Bu, pembelajaran ini dilakukan oleh guru-guru senior yang ada di sekolah saya, sehingga kalau untuk menaikkan tingkat kepada level yang lebih tinggi lagi dari kisaran angka 1 sampai 10, saya rasa itu sangat sulit. Masih level 5 berarti kira-kira 50% ya Pak ya, rekan-rekan Bapak itu mungkin guru-guru senior gitu ya. Ya. Nah, jika Bapak ingin melaksanakan perubahan, kira-kira dengan perubahan yang dan perencanaan yang Bapak lakukan ini, kira-kira rekan-rekan Bapak itu bisa mencapai ke level berapa? Saya rasa dengan adanya perubahan ini nantinya Bu, saya tidak berharap banyak Ibu Surnifa, karena saya tahu juga kondisi mereka sekarang ini banyak guru-guru senior yang ada di sekolah saya, sehingga saya hanya berharap bisa menaikkan ke level dari 5 ke level 7 saja Bu. Itu sudah luar biasa sekali Bu. Begitu Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa ya Pak ke level Amin. 7 gitu Amin, Bu. ya. Amin, amin, ya, Bu. Nah, jika ingin menaikkan ke level 7 itu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya sebenarnya begini Bu, saya juga masih memikirkan nih ya Bu ya, masih membuat rencana, tetapi sudah ada di benak saya apa yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Jadi saya akan melakukan adanya mentoring, kegiatan mentoring bersama dengan rekan sejawat yang akan saya lakukan perubahan di dalam proses pembelajarannya. Setelah dilakukan mentoring, kemudian yang kedua yaitu dilakukannya proses pendampingan individual. Jadi di sini saya bersama rekan ini bisa leluasa untuk melakukan sesi tanya jawab untuk ke arah yang lebih baik lagi di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Begitu Ibu. Oh ya begitu ya Pak ya. Ya. Nah, selain mentoring dan pendampingan individu, kira-kira cara apa yang bisa Bapak lakukan agar rekan-rekan Bapak merasa nyaman dan dengan penyampaian Bapak? Kalau selain daripada mentoring dan individu, pendampingan individu, saya akan melakukan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, atau di dalam kalimat yang lebih efektif yaitu kombel ataupun komunitas belajar. Nah, dengan adanya kombel kita
kita akan melakukan kegiatan sosialisasi penerapan pemahaman, yaitu tentang pembelajaran yang berbasis kepada murid. Nah, jadi di sana kita akan mencari narasumber yang relevan, kemudian mencari waktu yang tepat agar supaya rekan-rekan yang lain juga mempunyai waktu untuk menghadiri acara tersebut. Tetapi Bu, di sana ada satu yang menjadi pengganjal hati saya Bu. Yang pertama yaitu pembiayaannya cukup besar Bu. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan ini sangat banyak, sangat panjang. Jadi mungkin ada 2-3 jam waktu kita setelah pulang sekolah, pastinya Bu tidak boleh mengganggu jam pelajaran kan begitu Ibu. Jadi anak-anak tidak terlantar. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mencari narasumber yang relevan. Jadi saya rasa untuk kegiatan yang ketiga ini kurang efektif Bu. Jadi saya yang lebih efektif, lebih menyenangkan dan tidak menyinggung ataupun seperti menggurui Bu kepada guru senior rekan saya yang ada di sekolah dengan cara melakukan kegiatan mentoring ataupun pendampingan individual secara individu bersama dengan rekan tersebut. Begitu Ibu. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sangat bagus ya Pak, kegiatan yang Bapak sudah rencanakan. Berarti ada tadi mentoring, ada pelatihan individu, kemudian ada pelatihan dalam kongres gitu ya. Nah, di antara ketiga perencanaan Bapak yang akan Bapak laksanakan ini, mana kira-kira posisi yang akan membuat rekan-rekan Bapak merasa nyaman dan Bapak tidak merasa sebagai menggurui? Oke Bu. Nah, jadi di sini yang ingin saya lakukan, yang ingin saya berdayakan di sekolah saya agar tidak seperti menggurui ataupun lebih dikenal sebagai orang yang mempunyai pemahaman, saya ingin melakukan kegiatan mentoring. Jadi mentoring ini seperti supervisi Bu, akademik. Jadi di dalam kegiatan mentoring ini kita akan melakukan survei ketika rekan tersebut melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian setelah itu dia akan melakukan bersama dengan saya nantinya pastinya Bu akan melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa mengetahui apa kelebihan serta kekurangan pembelajaran yang sudah dilakukan. Sepertinya begitu Ibu. Jadi kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan mentoring? Secepatnya Bu, secepatnya akan saya realisasikan Bu. Kemudian apa kira-kira komitmen Bapak untuk bisa melaksanakan kegiatan ini? Di sini yang akan saya lakukan yaitu Bu komitmen tentang bagaimana cara saya untuk melakukannya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Begitu Ibu. Baiklah Pak Ari, sangat bagus ya perencanaan Pak Ari. Kira-kira dalam hal ini Bapak memerlukan dukungan dari pihak mana saja? Kalau untuk hal ini Bu, saya ada sih dukungan Bu ya, yang saya harapkan nantinya yaitu akan meminta bantuan daripada pemangku kepentingan yaitu kepala sekolah maupun kemudian kepada rekan sejawat, dan yang paling penting adalah kepada bidang yang sangat memahami akan hal pembelajaran inovatif ini. Begitu. Berarti Bapak akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan mentoring? Insya Allah Bu akan saya lakukan secepatnya. Oh ya Pak Ari, dari percakapan kita ini tadi kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya sedikit lega Ibu, sedikit lega karena saya sudah mendapatkan gambaran atas solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu pembelajaran yang tidak mendukung pada keaktifan murid yang dilakukan oleh rekan-rekan sejauh saya. Jadi saya dari percakapan ini saya mendapatkan seperti ada solusi ya Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Ibu. Oh ya, apa yang Bapak laksanakan itu sebenarnya sangat bagus gitu kan Pak. Bapak berniat untuk melakukan ada perubahan pada rekan-rekan sejawat Bapak supaya pembelajaran di sekolah itu lebih bervariatif,
pembelajaran di sekolah. Iya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya untuk melakukan mentoring apa saja kah perubahan yang nampak untuk selanjutnya? Di sini saya apa namanya Bu? Stop nah. Tapi lanjut ini Bu, nggak lagi perlu ada penjelasan. Oh, sangat bagus sekali Pak Ari apa yang sudah Bapak rencanakan itu, bahwa Bapak ingin ada perubahan dari rekan-rekan Bapak di sekolah Ya, dalam betul. melakukan pembelajaran. Iya. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan ada perubahan dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah Bapak. Iya. Nah, Ya, terima kasih Bu atas apa yang sudah Ibu berikan kepada saya, baik waktu, kemudian kesempatan Ibu supaya dapat berbincang dengan saya seperti ini. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. sama-sama Pak. Mungkin kedepannya kalau ada waktu lagi kita bisa melanjutkan diskusi kita untuk peningkatan pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya, iya Bu, benar sekali Bu. Iya. Baiklah Pak. Ya, terima kasih Bu Iya, iya. atas waktu dan kesempatannya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sopnita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan, ya Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ari ya Ibu ya. Iya betul. Alhamdulillah saya perhatikan tadi dari proses coachingnya itu sendiri sudah berjalan sangat baik Ibu. Karena Ibu sebagai coach sudah melakukan peran Ibu untuk menggali potensi pada diri coaching untuk bisa menemukan gambaran dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan itu sesuai dengan analisa kita dan prinsip pada coaching itu sendiri. Sebelum menutup untuk kegiatan observasi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terhadap indikator yang akan Ibu capai? Yang saya lakukan dalam proses coaching tadi adalah bahwa saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tentang, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu. Baik Ibu, dan menurut saya tadi ketika saya melakukan observasi, Ibu sebagai coach dan juga Pak Ari sebagai coach sudah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan alur kita. Dan pertanyaan saya berikutnya yang kedua yaitu kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan proses coaching pada hari ini? Kompetensi selanjutnya adalah bahwa saya harus lebih memahami lagi bagaimana melaksanakan coaching dengan alur kita, sehingga selanjutnya saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi menggunakan alur ini. Begitu Bu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu, semoga kedepannya ketika kita melakukan proses coaching ini akan berjalan sangat baik. Baik Ibu, mungkin demikian saja observasi kita hari ini. Kita bisa lagi nanti saling berbincang di pertemuan berikutnya, misalnya jika ada Ibu yang ingin disampaikan. Baik Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu ya, di sini yang pertama sekali adalah bagaimana kita mendapatkan yaitu kesehatan terlebih dahulu ya Bu, karena sehat itu adalah salah satu faktor utama dalam kegiatan rutinitas kita dalam sehari-hari sebagai seorang pendidik. Nah jadi begini Bu, sebelum kita melakukan coaching terhadap terhadap coaching kita, nah di sini ada sebagai pemandu jalannya coaching, yaitu saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mardia sebagai seorang coach. Nah, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada kegiatan kali ini, Bu. Nah, jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati, Bu. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum.
kemudian bagaimana cara Ibu Mardia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach nantinya, kemudian dan coach juga demikian Bu, sebaliknya bagaimana coach dapat menemukanali permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dari coach itu sendiri. Kemudian jangan lupa Bu, yang disesuaikan yaitu dengan prinsip coaching adalah yaitu diantaranya adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian saya akan melakukan pertanyaan Bu kepada Bu Mardia selaku coach, yaitu yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu Mardia kembangkan pada coaching kali ini? Kalau dari proses itu sendiri Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif Bapak, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Mardia ya, kompetensi mana yang akan Ibu Mardia kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Mardia sendiri? Oke Bapak, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bapak tadi menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga harus bisa menggali potensi pada diri coach saya sehingga dia bisa merespon dan memberikan jawaban agar bisa menemukan ataupun gambaran dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Mardia. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang ketiga, indikator bagaimana yang ingin Ibu kembangkan atau yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Kalau itu Pak, saya ingin menggali kepada coach saya yaitu tentang potensi mengenali permasalahan dari coach itu sendiri, kemudian coach bisa mengembangkannya sehingga dia bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bu. Semoga proses coaching kali ini lancar ya Bu, sesuai dengan harapan. Amin. Demikianlah praobservasi yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Silakan Ibu Mardia melakukan coaching dengan coachnya, yaitu kepada Bu Mardia saya persilakan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofita, apa kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardia, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat dan selalu semangat. Oh ya Ibu, tadi saya dengar nih ya, Ibu ada yang mau Ibu bincangkan nih sama saya. Kira-kira apa tuh Ibu? Betul Bu, kebetulan lah berjumpa dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak kita mau ngomong? Alhamdulillah Ibu, sepertinya kalau sekarang ini ya kita ada waktu saya sekitar 10 sampai dengan 20 menit Ibu sebelum saya masuk di jam kelas ini. Begini Bu, ini masalah di sekolah saya. Dalam proses pembelajaran itu karena berhubung saya sudah lama di sekolah itu Bu, dari tahun ke tahun itu saya melihat itu rekan-rekan saya itu tidak ada perubahan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Mereka, teman-teman saya ini rata-rata hanya mengandalkan metode yang itu saja, yaitu ceramah gitu kan. Dan mereka tidak ada inisiatif untuk bisa menggunakan metode-metode yang lain dalam pembelajaran gitu Bu. Baik Ibu, berarti kalau saya garis bawah ini permasalahan itu tentang permasalahan di kelas guru yang kurang bervariatif dalam penggunaan media pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Betul Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini ya Bu ya, apa sih harapan Ibu dari perbincangan kita nanti ini? Saya mengharapkan saya bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat teman-teman saya itu bisa menerapkan pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif, tidak hanya menggunakan metode yang itu saja, begitu Bu. Kira-kira perubahan seperti apa ini yang Ibu harapkan nantinya untuk di sekolah Ibu sendiri? Saya menginginkan begitu ya Bu, teman-teman ini mau menggunakan metode-metode yang lain, tidak hanya ceramah saja.
kan perkembangan pembelajaran itu sangat pesat. Banyak media yang bisa kita gunakan, banyak metode yang juga bisa kita terapkan. Tergantung kita mau apa tidaknya kita untuk mempelajarinya dan menerapkannya. Begitu. Baik Ibu. Kalau tadi tentang masalah penggunaan metode dan juga media ya Ibu. Kira-kira ini Bu, kalau di sekolah Ibu, kalau kita gunakan level 1 sampai level 10, sekarang ini guru-guru itu ada di level berapa ya Ibu? Kalau saya perhatikan ya Bu, bukan saya mau merasa lebih dari mereka, tidak gitu ya Bu. Saya merasa bahwa di teman-teman saya di sekolah itu masih pada level 5. Begitu Bu. Baik Ibu, berarti tadi di level 5 ini ya Bu ya. Nanti setelah adanya nanti perencanaan yang akan Ibu buat dari perbincangan yang akan kita dapatkan ini, kira-kira ke level berapa lagi nih nanti Ibu naikkannya? Saya tidak terlalu muluk-muluk gitu ya Bu ya. Saya berharap dengan perencanaan yang saya lakukan ini, kayaknya ya Bu, kalau saya menilai paling tinggi bisa ditingkatkan itu pada level 7. Begitu Bu. Ibu, berarti dari level 5 ke level 7. Saya ingin bertanya nih kepada Ibu, kira-kira untuk menaikkan ke level 7 ini usaha atau langkah apa aja yang akan Ibu lakukan ini untuk di sekolahannya ini? Itulah yang masih saya pikirkan Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya terapkan, gambarannya apa yang bisa saya perbuat di sekolah itu sehingga saya bisa menaikkan level pembelajaran di sekolah itu dari level 5 ke level 7. Tapi yang terpikir kayaknya sama saya ini sementara itu Bu, mungkin melakukan mentoring atau pendampingan individu begitu. Baik Ibu, berarti Ibu akan melakukan perencanaan ini mentoring dan juga pendampingan individu ya kan Ibu? Selain itu Ibu, pernah nggak sih Ibu ada menerapkan metode yang lain? Yang bisa diterapkan Ya. gitu ya Bu ya. Karena di sekolah kami sudah ada kombel komunitas belajar, mungkin itu bisa saya manfaatkan juga untuk memberikan perubahan pembelajaran pada teman-teman saya Bu di sekolah Bu, khususnya karena di sana banyak guru-guru yang sudah senior gitu kan Bu. Mungkin saya bisa menerapkan juga musyawarah guru mata pelajaran dalam kombel tersebut. Baik Ibu. Kalau dari ketiga tadi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu mau melakukan mentoring, kemudian ada pendampingan individual dan juga pelatihan di kombel ya kan Ibu. Kalau dari ketiga tersebut mana yang lebih nyaman kira-kira kalau diterapkan di sekolah? Di antara mentoring, kemudian pendampingan individu, kemudian menyebarkan pelatihan di kombel, mungkin di kombel lebih nyaman karena saya mungkin bisa melakukannya dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain. Seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu. Kemudian Bu, kira-kira dukungan seperti apa ini yang Ibu harapkan ini? Saya mengharapkan dukungan mungkin yang pertama dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, karena bagaimanapun kalau kita mengapakan pelaksanaan pembelajaran itu dari kombel tentunya memerlukan biaya juga kan Bu, makanya saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah, begitu Bu. Oke Ibu, kalau begitu perencanaan sudah, tadi dukungan juga sudah Ibu. Kemudian kapan ini kegiatannya yang akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, mungkin setelah ini saya akan langsung melaksanakannya agar cepat memperbaiki pembelajaran di sekolah saya Bu. Baik Ibu, kalau seperti itu. Oh iya Bu, dari perbincangan kita ini hari ini ya Bu, kira-kira apa ya yang bisa Ibu dapatkan? Saya merasa lega Bu, bahwa saya bisa berbagi pikiran, mendapat masukan juga dari Ibu, dan saya merasa lega Bu. Terima kasih Bu atas perbincangan dan waktu Ibu. Iya baik Ibu, sama-sama. Tadi Ibu sudah mendapatkan gambaran gitu kan Bu tentang permasalahan yang
Ibu hadapi. Baik Ibu, nanti saya tunggu nih kabar baiknya setelah Ibu menerapkan perencanaan Ibu ke depannya untuk perubahannya. Dan mungkin nih ya Bu, waktu kita sudah habis, saya juga mau masuk ke dalam kelas ya Bu. Jadi kita akhiri perbincangan kita dan akan saya tunggu kabar dari Ibu ke depannya ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu juga, perbincangan kita hari ini semoga bermanfaat bagi saya juga, bagi Ibu. Saya terutama Bu juga minta banyak terima kasih gitu Bu atas waktu Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita Ibu. Assalamualaikum Bu Mardia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Surnipa ya. Benar sekali Bapak. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita coaching pada hari ini, ada nih Bu beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai pasca daripada observasi kegiatan kita kali ini. Oke, untuk itu pertanyaan yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap indikator yang sudah dilakukan Ibu? Kalau indikator yang sudah saya lakukan ini ya Pak ya, tadi dari proses coaching yaitu saya menggunakan alur Tirta dari mulai tentang tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya sudah menggali coaching untuk bisa menemukanali permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Menurut Bu Mardia, ketika hal itu dilakukan, itu sudah baik sekali ya Bu tadi ya. Nah, jadi di sini menurut saya ketika menjadi observer tadi, coaching ya Ibu terhadap Ibu Surnipa sudah berjalan dengan baik. Kemudian hingga proses alurnya juga sudah sesuai dengan pendekatan atau alur Tirta yang digunakan. Dan Bu Mardia juga sudah berusaha menggali potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh coach Ibu tadi yaitu Bu Surnipa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau sehingga Bu Surnipa tadi coach Ibu bisa menemukanali dan mencari solusi sendiri Bu atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Surnipa. Kemudian dari proses coaching kali ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada ya Bu ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, Bu Mardia. Jadi kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching yang barusan selesai Ibu lakukan bersama Bu Surnipa? Baik Bapak, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya sendiri itu ya Bapak ya, saya harus bisa memahami alur Tirta lebih baik lagi Bapak, sehingga saya ketika melakukan coaching menjadi coach dan nanti kepada coach saya itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bapak. Oke, baik sekali Bu. Kalau begitu semoga ke depannya Bu kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu Mardia ya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Demikian Bu observasi kegiatan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu, kemudian untuk saya juga selaku observer pada kegiatan coaching kali ini. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengucapkan alhamdulillah ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mardia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Bagaimana kabar Ibu Bu Mardia? Alhamdulillah sehat Pak dan terus semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga luar biasa sekali pada kegiatan kali ini. Saya sehat dan semoga kita sehat selalu ya Bu ke depannya. Baik Ibu, saya dengar ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya, Ibu ceritakan. Kalau boleh saya tahu apa ya Bu yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Benar Bapak, tadi yang saya sampaikan sini Pak, bincang-bincang dengan Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak nih? Baik Ibu, kebetulan Bu, saya ada waktu sedikit. Jadi silahkan Ibu sampaikan keluh kesah Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan, mungkin
di kisaran waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Ibu, apa yang akan Ibu sampaikan? Baik Bapak, sebenarnya terima kasih Pak. Begini Pak, saya perhatikan nih Pak di sekolah saya kan Pak, guru-guru senior nih Pak di tempat saya gitu, saya perhatikan penggunaan metode atau media pembelajaran itu ketika mengajar di kelas itu Pak masih monoton. Kemudian mereka masih menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah saja. Jadi siswa itu kurang tertarik Pak. Kemudian kan sekarang ini udah zaman teknologi seperti itu kan Pak. Jadi saya itu inginnya guru tidak lagi menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi sudah berpusat kepada murid. Seperti itu Pak. Baik sekali Bu. Kalau begitu Bu, tadi saya dengar, saya garis bawahi ya Bu, permasalahan Ibu yaitu kepada rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu, pembelajarannya masih monoton, kurang bervariasi sehingga menyebabkan murid-murid kurang termotivasi untuk belajar ya. Begitu ya Bu? Benar Bapak, benar sekali. Metode pembelajarannya masih kurang bervariasi. Oke, kalau begitu Ibu, kalau boleh tahu saya, apa sih yang Ibu Mardia harapkan dari percakapan kita kali ini? Begitu Ibu? Kalau yang saya harapkan sih Pak dari percakapan kita hari ini nih ya Pak ya, saya bisa menemukan gambaran tentang solusi yang sedang saya hadapi pada saat ini terhadap guru senior saya yang masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Oke, kalau begitu kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Mardia harapkan? Kalau perubahan itu sendiri Pak sesuai dengan harapan saya di zaman yang sudah milenial saat ini, sudah teknologi canggih berbasis IT, saya ingin Pak guru-guru saya itu menggunakan metode dan model pembelajaran berbasis IT, misalnya sudah menggunakan video pembelajaran, seperti itu Pak harapan saya. Oke, baik Ibu, jika menggunakan model-model atau metode pembelajaran yang Ibu sampaikan barusan yang bervariasi, kemudian dengan melihat kondisi yang ideal, berada di level berapa kira-kira Ibu posisi rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah Ibu sekarang ini? Kalau saya perhatikan ya Pak, karena memang daerah saya juga lumayan cukup jauh gitu kan Pak, dan juga akses internet susah, kemudian instalasi listrik kami juga masih butuh kan. Ini saya hanya bisa mengatakan kalau sekarang ini guru-guru saya itu hanya di level 3 atau sampai dengan 4 Pak. Baik Ibu, ketika Ibu sampaikan posisi dari level 1 sampai 10, sekarang rekan-rekan Ibu ada pada posisi 3 sampai 4. Nah, kira-kira di level berapa ya dari kondisi sekarang ini Ibu akan naikkan? Kalau saya ya berharap ini Pak nggak terlalu jauh dulu Pak, karena ini kan masih pertama kali saya mencoba melakukan perubahan di sekolah ya Pak. Saya hanya ingin mencoba untuk meningkatkan itu dari level 3 atau 4 tadi naik Pak ke level 6 atau sampai dengan 7. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu. Kira-kira Bu, apa usaha atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan level tersebut Ibu? Sebenarnya sih Pak, dari perbincangan ini saya masih memikirkan apa ya yang ingin saya lakukan. Tapi saya sudah memiliki gambarannya Pak. Mungkin saya bisa melakukan mentoring dan juga pendampingan individu kepada rekan guru saya tentang pemahaman penggunaan metode ataupun media pembelajaran yang saat ini bisa digunakan oleh guru sehingga bisa menarik motivasi siswa untuk belajar lebih aktif lagi. Seperti itu Pak. Baik Ibu, kalau begitu selain daripada kegiatan mentoring, kemudian pendampingan individu, ada lagi tidak Bu, langkah ataupun upaya Ibu untuk melakukan peningkatan pembelajaran pada rekan-rekan guru Ibu? Ada sih Pak, yaitu saya ingin melakukan pelatihan kepada guru-guru senior dengan memberikan pemahaman tadi sehingga mereka mau mengembangkan diri Pak untuk mau melakukan perubahan, berbuat untuk yang lebih baik sehingga metode pembelajaran itu bisa tidak lagi berpusat pada diri tapi berpusat juga pada siswa, seperti memberikan pelatihan. Itu juga nanti saya butuhkan untuk saya melakukan
semacam kolaborasi. Baik Ibu Mardia. Kalau begitu Ibu, setelah merencanakan atau melakukan kegiatan mentoring, kemudian demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.